Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal dhakrata wa tadhkira wal fa'idah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa ad-dalala ala al-khair bi wajhillah wa mardatihi wa qurbi wa thawabi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-mufassir al-syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa al-misa'ir as-salihin fi ad-darin amin fi kitabihi Sufat Tafasir bil Anqal Suratul Maidah. At-tafsiru, adapun tafsirannya ayat 11. Ya, betul. Ya ayyuhalladzina hai orang-orang amanu yang beriman. Siapa alladzina? Uzkuru, ingatlah kalian semua nikmatullahi, kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala alaikum, atas kalian semua. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah oleh kalian semua kepada nikmat Allah atas diri kalian. Yakni uzkuru, ingatlah oleh kalian fadlallahi, pada anugerah Allah alaikum, atas diri kalian, bihafdihi, dengan penjagaan Allah iyyakum, kepada kalian semua, dijaga min a'daikum, dari musuh-musuh kalian. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjaga diri kalian dari musuh-musuh kalian. Tidak dibantai, itu sudah alhamdulillah. Karena seperti orang-orang Bani Israel itu menjadi budak-budaknya Raja Fir'aun. Raja Fir'aun suka-suka dia, pengen bunuh, pengen nyiksa. Raja yang zalim, ngaku Tuhan. Kalian selamat dari musuh-musuh kalian, itu sudah luar biasa. Siapa yang bisa menyelamatkan diri dari raja yang begitu besar tanpa ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Idhum qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum. Idhum idhamma ketika menginginkan, siapa kaum ayyabsutu, agar membentangkan siapa kaum ilaikum, kepada kalian semua. Ketika mereka kaum itu ingin menjulurkan tangannya kepada kalian semua, aydiyahum, kepada tangan-tangan mereka, yakni yubtishu, yakni memukulkan siapa kaum bikum, kepada kalian semua, bil qatli, dengan membunuh atau perang, wal ihlaki, dan menghancurkan. Mereka ingin membumi hanguskan kalian. Fakaffa, lalu menahan siapa Allah aydiyahum, kepada tangan-tangan mereka, ankum, dari kalian semua. Lalu Allah menahan tangan-tangan mereka sehingga tidak bisa menyentuh kalian. Seperti Nabi Musa alaihissalam ketika sudah tersudut di pinggir laut, siapa yang bisa menyelamatkan? Depan musuh sudah terkepung, belakang laut. Itu kalau orang tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dia akan putus asa. Mau melawan gimana? Budak-budak melawan tentara bersenjata, pasukannya Raja Fir'aun. Itu jelas keok, gitu. Jelas kalah. Fakaffa aydiyahum ankum, yakni asamakum min syarrihim. Asama, menjaga siapa Allahukum, kepada kalian semua, min syarrihim, dari keburukannya kaum. Waradda adahum ankum, waradda, dan mengembalikan siapa Allah adahum, pada menyakitinya kaum, ankum, dari kalian semua. Dan Allah menolak
sikap mereka yang ingin menyakiti kalian. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita semua juga di Indonesia alhamdulillah merdeka. Enggak kebayang jadi budak, disuruh rodi kerja paksa tanpa dikasih makan. Terus kain tidak ada. Dulu di Indonesia itu di Jawa sempat kain aja tidak ada. Yang dijadikan baju itu kain goni. Tahu kain goni? Yang karung biasanya. Itu banyak kutunya. Terus makannya jarang. Orangnya kurang gizi. Mau melawan pasukan bersenjata yang setiap hari makan dari mana? Itu mestinya sudah kalah. Makanya tanpa ada pertolongan Allah tidak bisa. Kita sekarang sudah merdeka. Semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kenikmatan itu banyak, terus tiba-tiba kita lupa kepada yang memberi. Na'udzubillahi min dzalik. Kita pernah dijajah seperti itu. 300 berapa? 50 tahun hidup dalam penjara. Itu mustahil bisa merdeka mestinya. Kalau terjajah sudah 350 tahun. Oleh karena itu wattaqu, dan takwalah kalian semua Allah kepada Allah. Bagaimana caranya bertakwa kepada Allah? Bimtisali awamirihi, dengan mengikuti perintah-perintah Allah, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa 'alallahi, dan atas Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, falyatawakkal, maka hendaknya bertawakal siapa al-mu'minuna, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman hendaknya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi faktanya orang lebih tawakal kepada kartu kart daripada Allah Subhanahu. Kemana-mana kalau bawa kartu kart dia merasa nyaman. Asalkan dikasih ada uangnya. Kalau nggak ada, ini berarti tawakal kita masih ke uang. Makanya kadang orang itu kalau uangnya banyak, masih sehat, disuruh doa sambil nangis-nangis sulit. Karena dia berada di zona aman. Mau nangis gimana uang saya banyak? Mau nangis gimana saya sehat? Tapi ketika kita menyadari bahwa uang itu bukan milik kita, kesehatan bukan milik kita, yang sewaktu-waktu bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita merasa tidak punya apa-apa. Harta hanya titipan, kesehatan hanya titipan. Kalau seperti itu, kita masih bisa berdoa sambil nangis agar kesehatan ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah tawakalnya ke harta, sulit untuk meneteskan air mata ketika sholat, ketika berdoa. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ai falyasik, maka hendaknya apa? Makna Jawanya kumandel. Percaya. Ya, percaya. Falyasik, maka hendaknya percaya, mantap. Siapa al-mu'minuna, orang-orang mukmin billahi kepada Allah. Fa innahu kafiyuhum, fa innahu, maka sesungguhnya Allah kafiyuhum, itu zat yang mencukupi mereka. Wa nasiruhum, dan yang menolong mereka. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih belum nikah, masih belum bisa merasakan hal-hal seperti ini. Tapi kalau kalian sudah nikah, mungkin ada ujian-ujian, tidak pegang uang sama sekali. Ada ujian seluruh rumah sakit semua. Kepala keluarga sakit, istri sakit, anak sakit, uang nggak pegang. Masya Allah. Itu dunia terasa sempit sekali. Nah, ketika kita sudah dalam keadaan seperti itu, kadang minta tolong ke orang, orang juga angkat tangan. Kami juga masih dalam kesulitan. Pada saat itulah Allah akan menunjukkan pertolongannya. Entah ngirim orang, entah terus tiba-tiba diberikan kesehatan secara tiba-tiba dengan cara Allah. Nah, dengan seperti itu, maka semakin lama silih berganti ujian yang datang dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kita merasakan bahwa pertolongan Tuhan itu benar-benar ada. Pertolongan Allah itu begitu jelas. Allah itu
sangat terasa sentuhannya. Tsumma dzakara, kemudian menyebutkan siapa Allah Ta'ala yang maluhur ahwal Yahudi, kepada keadaan-keadaan orang Yahud atau tingkah laku orang-orang Yahudi. Wa ma tantawi alaihi nufusuhum minal khiyanah. Wa ma, dan perkara tantawi yang mencakup alaihi atas ma, apa nufusuhum beberapa hatinya Yahud, minal khiyanati dari pengkhianatan. Jadi kalau sekarang ada perjanjian gencatan senjata dengan orang-orang Yahudi, terus mereka membatalkan, tidak usah kaget. Itu bukan hal baru, itu sudah menjadi karakter dasar. Karakter dasar itu sulit untuk dihilangkan. Wa naqdil misaki, dan merusak perjanjian. Faqala, lalu berfirman siapa Allah Ta'ala, walaqad akhadha, dan sungguh telah mengambil siapa Allah misaqa Bani Israil, kepada perjanjian Bani Israel, yakni ahdahum, pada perjanjian Bani Israel, al-muakkada, yang dikuatkan, bil yamini, dengan sumpah. Wa ba'asna, dan mengirim siapa kami, minhum, dari mereka Yahud, isnai asyara, pada 12 nakiban, pemimpinnya, sebagai perwakilan. Karena suku mereka itu ada 12 suku. Makanya ketika mereka menyeberang lautan, tongkat Nabi Musa dipukul, lautnya terbelah, itu di belahan itu ada 12 jalur. Masing-masing suku diberikan jalurnya sendiri, biar tidak bertengkar. Karena sudah karakternya seperti itu. Maka diberikan 12 jalur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui laut yang dibelah itu. Yakni amarna, kami telah memerintahkan Musa kepada Nabi Musa bi'ayyahuda, agar mengambil siapa Nabi Musa, isnai asyara nakiban, isnai asyara, kepada 12 nakiban, pemimpinnya. Saya baca seperti ini, paham makna perkata? Paham ya? Kalau dibaca Arabnya terus langsung terjemah, itu untuk perkatakan dan kesulitan. Tapi kadang kalau tidak terbiasa seperti ini agak bingung. Wan nakibu, adapun nakib, kabirul qaumi, yaitu pembesar dari sebuah kaum, dari kepala-kepala sukunya itu. Al-qaimi, yang bertanggung jawab, bi umurihim. Al-qaimi yang makna Jawanya jumenengi. Apa jumenengi? Bertanggung jawab bi umurihim, kepada urusan-urusannya kaum, min kulli sibtin, min kulli sibtin nakibun, min kulli sibtin, dari setiap suku, nakibun, terdapat seorang pemimpin. Yakunu, yang ada apa nakib, kafilan, itu sebagai kafil, penanggung jawab, ala qaumihi, atas kaumnya, kafil, bil wafai, untuk menepati, bil ahdi, kepada janji tersebut. Tausiqatan, sebagai penguat, alaihim, atas mereka, kaum. Wala, berkata siapa Zamakhsyari, Imam Zamakhsyari, lammas taqarra, ketika menetap siapa Banu Israil, orang-orang Bani Israil, di Misra, di Mesir, ba'da halaki Fir'auna, setelah meninggalnya Raja Fir'aun. Halak itu rusak, rusak itu kalau manusia ya mati. Ba'da halaki Fir'aun, setelah meninggalnya atau matinya Raja Fir'aun, amara, maka memerintahkan kepada mereka Bani Israil, sebab Allah Ta'ala yang maluhur, bisairi, untuk berjalan, ila Ariha'a, kepada Ariha,
Setelah mereka melewati laut, Raja Fir'aun mati, mereka diperintahkan oleh Allah menuju Ariha. Bi ardi Syami, yaitu di tanah Syam. Karena ada yaskunu, bertempat tinggal kepada Ariha. Siapa Al-Kan'aniyuna, orang-orang suku Kan'aniyun. Al-Jababiratu, yang apa? Memaksa apa? Bahasa Indonesia apa? Yang sombong-sombong, meseso. Al-Jababiratu, yang memaksa atau sombong. Wa qala, berkata siapa Nabi Musa, wa qala lahum inni katabtuha lakum raddan wa qala, dan berkata siapa Nabi Musa atau Allah Subhanahu wa taala, Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam, lahum kepada kaum, ini sesungguhnya saya katabtu, itu telah menetapkan siapa saya kepada Ariha, lakum untuk kalian, daron sebagai rumah, wa qararan dan tempat tinggal. Saya tetapkan Ariha itu sebagai tempat tinggal kalian. Fajahidu man fiha fa inni nasirukum. Ini berarti Al-Kan'aniyun itu mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata mereka beriman, ya enggak disuruh merangi. Nah, saya tetapkan tempat itu menjadi tempat tinggal kalian. Inni katabtuha lakum daran wa qararan. Fajahidu, maka perangilah oleh kalian Bani Israel, man kepada orang-orang fiha, yang di dalam Ariha. Fa inni, maka sesungguhnya saya Allah nasirukum, itu yang menolong kalian. Saya sendiri Allah yang menolong kalian. Ya kalau tidak iman, ya secara kalkulasi kalah. Ariha itu kan Aniun orangnya besar-besar. Makanya Nabi Musa itu disuruh menggulingkan Fir'aun. Fir'aun kerajaannya semesir, beliau sendiri. Mestinya tumbang apa enggak? Jangankan sendiri, orang 1000 musuh senegara, cari mati itu. Itu Nabi Musa sendiri, enggak putus asa. Disuruh Allah berangkat. Walaupun enggak tahu nanti saya harus bagaimana, belum tahu itu. Strateginya bagaimana, triknya bagaimana, enggak tahu. Pokoknya sam'an wa ta'atan kepada Allah, selesai. Waktu ditantang sama itu Alisir itu, ketika mereka melemparkan tali, terus ngapain? Masa talinya dipukul. Akhirnya Allah memerintahkan untuk dilemparkan, tiba-tiba menjadi ular. Terus terjepit di pinggir laut, gimana? Tidak tahu gimana itu terjepit. Nah, disuruh Allah memukulkan tongkatnya ke lautnya, terbelah, dan seterusnya. Makanya kalau berjuang itu akan mengalami hal-hal seperti itu. Zaman berjuang dimanapun akan mengalami hal-hal seperti itu. Tiba-tiba timbul keajaiban itu. Kalau binisbat para nabi itu mukjizat. Kalau antum bisa nyampe ke derajat wilayah,
Wali itu muncul karomahnya. Karomahnya. Pesawat sini. Terus kalau orang itu orang soleh, apa? Mau. Nah, itu pernah. Saya pulang dari Mekah, tiba-tiba ada orang cucunya sakit, nggak makan 3 hari. Nggak makan 3 hari, neneknya ke saya. Abah, ini cucu saya nggak makan 3 hari. Waduh, innalillahi. Kok kesini bu? Ya bilang gitu. Nggak dibawa ke dokter, nggak mau, nangis terus pak. Astagfirullah, gimana gitu? Sampai saya ngapain juga nggak tahu, bingung. Anaknya nggak mau makan 3 hari, mau dikerok, anak kecil. Akhirnya saya itu ada zam-zam yang sudah dibuat tawaf 3 tahun. 1 botol, bawa terus tawaf 3 tahun. Nggak pernah diminum. Nah, pas pulang saya masukkan ke zam-zam besar itu, galon besar. Jadi semuanya nyetrum udah. Nyetrum. Jadi 1. Terus kesini, bingung saya enggak bisa apa-apa. Zam-zam 5 syuribalahu gitu aja. Akhirnya saya suruh ngambil air mineral itu beli, terus saya kasih dikit, gitu. Sudah nyetrum udah. Kayak apa? Minuman dikasih gula nanti akan manis semua. Zam-zam itu gitu. Air apapun kalau dikasih zam-zam, soro zam-zam. Gitu. Masya Allah, bikudratillah sembuh. Langsung viral. Wah, kalau sakit ke Abah. Wah, tiba-tiba jadi dukun. Oh, bukan saya enggak tahu itu, saya enggak tahu. Sakit. Orang badannya panas, enggak mau makan, dikasih air kan dingin gitu aja. Airnya zam-zam 5 syuribalahu. Itu sembuh. Ya bukan karena saya, zam-zamnya yang luar biasa. Ada keistimewaan dari Allah SWT. Itu nanti ada keistimewaan. Yang penting kita maksimal. Kalau udah dakwah itu ke Allahnya jangan separuh-separuh. Kadang taat, kadang enggak. Mentah itu. Pokoknya yang taat sama Allah. Insya Allah Allah selalu ngasih pertolongan. Mana? Wa amara dan memerintahkan. Fa ini maka sesungguhnya saya nasirukum itu yang menolong kalian. Wa amara dan memerintahkan siapa Musa, Nabi Musa, bi ayyakhudha agar mengambil atau gini ya, wa amara dan memerintahkan siapa Allah Musa kepada Nabi Musa bi ayyakhudha agar mengambil siapa Nabi Musa min kulli sibtin dari setiap suku nakiban kepada seorang pemimpin. Fakhtaro lalu memilih siapa Nabi Musa nuqoba'a kepada beberapa pemimpin. Wasaro lalu berjalan siapa Musa bihim bersama mereka nuqoba. Falamma dana maka ketika mendekat siapa Nabi Musa min ardi Kan'an dari tanah suku Kan'an. Ba'asa mengirim siapa Nabi Musa kepada mereka an-nuqoba yatajassasuna seraya itu hal ya, seraya mengintai siapa an-nuqoba al-akhbaro kepada kabar. Nah, terus beberapa kepala-kepala itu diajak mengintip ini strateginya gimana untuk mengalahkan mereka. Ternyata Kan'aniyun orangnya lebih besar-besar, minder, keder, grogi, don. Fara'au lalu melihat siapa an-nuqoba kauman kepada kaum as-samuhum yang tubuh-tubuh mereka akwaman adimatan itu besar. Melihat mereka lebih besar. Wah, kalah ini.
Walahum quwwatun walahum, dan bagi mereka kan aniyun quwwatun terdapat kekuatan, wasyaukatun quwwatun terdapat kekuatan, wasyaukatun dan syaukah sama kekuatan. Fahabuhum waraja'u wahaddatsu qaumahum. Fahabu lalu menjadikan takut siapakan aniyunhum kepada mereka an-nuqaba. Waraja'u dan kembali siapa an-nuqaba. Wahaddatsu dan menceritakan siapa an-nuqaba qaumahum kepada kaum mereka. Diajak mengintai diam, dia yang penting maju saja, jangan ceritakan, nanti belum apa-apa mereka takut. Diceritakan, jangan mau orangnya besar-besar, kalah kamu, cari mati kamu. Gak usah ikut Musa, biar berjuang sendiri dia. Wakana, dan ada siapa Musa, Nabi Musa qarnaha, itu sungguh telah melarang siapa Nabi Musa, hum kepada mereka nuqaba, ayyatahaddatsu apabila menceritakan siapa an-nuqaba, bima terhadap perkara yarawna yang mereka lihat. Fanakasu lalu merusak siapa an-nuqaba al-misaqo kepada janji tersebut. Wa haddatsu dan menceritakan siapa an-nuqaba ilasnaini kepada dua orang minhum dari mereka, diceritakan kepada orang-orang. Ini ada di tafsir Al-Kasyaf. Al-Kasyaf itu siapa? Zamakhsyari ya. Itu saya itu pernah cari tafsir di Mekah itu. Orang-orang Mekah itu yang masih salafinya kuat, salafi bukan pengikut salaf ya, ikut salafi Wahabi itu mereka jual kitab, semua kitab dijual, mereka jualan. Nah, saya itu cari kitab yang bekas-bekas itu, murah 10 real, kitab bekas. Jadi kalau 9 jilid itu hanya 90 real. Kitab bekas dari perpustakaan, barang lama dikeluarkan ganti yang baru itu dijual. Itu saya cari kayak toko-toko kayak gitu. Akhirnya ada, ini kok ada Al-Kasyaf ini, bagus ya. Tapi mikir kalau baca ini. Terus saya tanya kepada itu yang jaga itu, kamu ada berapa ini? Lah terus ada, jangan beli ini. Jangan beli ini. Ada Hasan, ini lebih baik. Ibnu Katsir, ada Masya Allah, masbut gitu. Oh mantap. Katanya kalau Kasyaf itu sesat, ini bahaya, jangan dibaca. Enggak boleh dibaca kok dijual. Jadi mereka mau uangnya, enggak mau, tapi dijual. Tapi orang beli enggak boleh. Lah, anak berhada. Aku pengen yang ini. Akhirnya dilepaskan. Pernah lagi juga khatam kitab Maknun. Khatam Maknun ganti Kutul Qulub. Kutul Qulub itu Imam Ghazali. Ya. Ada maktabah besar, saya masuk, saya tanya, Kutul Qulub fi illa fi. Kutul Qulub ada. Kan? Ta'alina. Sini. Saya ditunjukkan. Ada Kutul Qulub. Saya lihat sabka. Terus saya dibisikin, sahir ente. Kamu tukang sihir ya kamu? Orang sesat ya kok belajar kitabnya Ghazali ya. Jadi orang belajar tasawuf itu dikira tukang sihir. Itu provokasinya kayak gitu. Seorang beli Kutul Qulub katanya tukang santet. Jadi mereka itu tidak tahu, mereka itu serampangan dalam menghakimi orang. Ya memang kita ini ada orang-orang yang sufi. Sufi itu ada dua. Ada sufi yang sesuai sufi syar'i, ada yang sufi jahili. Nah, mereka dipukul rata, setiap yang pakai terbang, setiap yang ziarah kubur pasti sufi yang sesat. Kita ini sufi yang manhaji. Ya, sama ziarah kubur, masa minta uang ke wali-wali itu? Enggak kan? Nah, mereka nuduh semua yang ke kuburan seperti itu.
Makanya ketika kita dituduh sesat, nggak usah merasa, oh itu bukan kami. Ketika mereka menuduh kita sesat, nggak usah, nah, itu bukan kami. Loh kamu, itu saya menuduh kamu, oh bukan saya itu. Kami tidak seperti itu, kami begini, manhaj saya Ahlussunnah seperti ini. Nah itu semuanya mereka itu serampangan, setiap orang-orang yang dikategorikan sufi dianggap sesat semua. Itu dibilang apa? Sahir entah katanya. Wa kana Musa qad nahahum ayyatahaddatsu bima yarawna fanakasu almi. Itu ini ada ceritanya di kitab Al-Kasyaf. Wa qala dan berfirman wa qala dan berkata sifat Allah, ini sesungguhnya saya ma'akum. Ini ma'akum. Ini sesungguhnya saya ma'akum, itu bersama kalian semua. Ai nasirkum, yakni yang menolong kalian. Mu'inukum, yakni yang membantu kalian. Itu ingat ini ya, ingat bagaimana syaratnya seseorang menerima pertolongan Allah. La in aqamtus shalah wa ataitumuz zakat wa amantum bi rusuli wa azartumuhum, dan kamu membantu perjuangan mereka, wa qradtumullah qardan hasanah. Itu 5 itu. Insyaallah kita akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mau dakwah bikin pesantren dia sendiri nggak sholat, ya nggak bisa. Mudah-mudahan kita dimudahkan. Wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtum, sungguh apabila mendirikan kalian semua as-salata kepada salat, wa ataitum dan membayar kalian semua az-zakata kepada zakat. Allamu adapun lamnya lil qasami itu untuk sumpah, ai yakni wa uqsimu, dan saya bersumpah lakum kepada kalian semua, ya bani Israil, ya bani Israil, lain addaitum, sungguh apabila membayar kalian semua atau melaksanakan zakat kalian semua, ma pada perkara farratu yang telah mewajibkan siapa saya Allah alaikum atas kalian semua, min iqamatis salati berupa mendirikan salat, wa itaiz zakati dan membayar zakat, wa amantum dan percaya kalian semua birusuli kepada utusan-utusan saya, wa azzartumu dan membantu siapa kalian semua hum kepada rusuli, ai yakni wasaddaqtum dan membenarkan siapa kalian birusuli kepada utusan-utusanku, wa nasartumu dan membantu siapa kalian hum kepada rusuli, wa mana'tumu dan membela kalian semua hum kepada rusuli, minal a'da'i dari musuh-musuh, wa aqradtum dan meminjamkan siapa kalian Allah kepada Allah, qardon dengan pinjaman hasanan yang baik. Kita mengeluarkan harta kita untuk memperjuangkan agama Allah, seakan-akan kita meminjami Allah, seakan-akan. Tapi hakikatnya uang kita juga uangnya Allah. Ayat ini bil infaki, dengan menginfakkan fi sabilil khairi, di jalan kebaikan, ibtigha mardhatillahi, karena berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibtigha mardhatillahi, karena berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Lau kaffiranna, maka sungguh aku akan melebur atau menghapus, memaafkan angkum dari kalian semua sayyiatikum, kepada keburukan-keburukan kalian semua, dosa-dosa kalian semua. Ai yakni la amhuwanna, sungguh aku akan menghapus angkum dari kalian semua dzunubakum, kepada dosa-dosa kalian semua. Wa hadza, adapun ini, la ukaffiranna angkum sayyiatikum,
jawabul qasami itu sebagai jawabnya qasam. Qala berkata sebab Al-Baidawi, Imam Al-Baidawi, idza utlikal qadiyah qala al-qadi, ketika diterapkan lafal qadi yang dikehendaki dengan qadi ada qadi Al-Baidawi fi tafsir. Waqad sadda masadda jawab syart, waqad sadda dan sungguh menempat-nempati masadda jawab syarti kepada tempat jawabnya syarat. Wala udkhilanna dan sungguh aku akan memasukkan kum kepada kalian semua jannatin kepada surga-surga tajri yang mengalir min tahtiha dari bawahnya jannatin apa lanharu sungai-sungai. Jadi gambarannya